Terima kasih Pak Rino, terima kasih untuk semua admin yang sudah bekerja keras mempersiapkan kelas ini, dan terima kasih juga buat semua partisipan yang mengambil waktu untuk belajar bersama saya dan keluarga Iman Rasuli, khususnya untuk eksposisi kitab Wahyu. Nah, sebelum sambil saya share screen, Oke, gambar saya sudah kelihatan. Seperti biasa, kalau ada masalah soal gambar dan suara, tolong interupsi saya. Karena yang kelihatan di saya sekarang hanya PowerPoint. Jadi, sebelum saya bahas materi ini, kalau Bapak Ibu mau dan punya antusiasme untuk menghabiskan seluruh kitab Wahyu, saya senang juga, karena itu berarti saya akan sambil mempersiapkan sehingga nanti buku yang saya publikasikan itu tidak hanya sampai pasal 5, tapi mencakup keseluruhan kitab Wahyu. Jadi nanti kita bisa sepakati ini setelah pelajaran ini, malam ini. Kalau mau kita lanjutkan aja sampai pasal 22. Jadi itu berarti ini satu sesi kuliah yang akan menjadi sangat panjang. Tapi dengan demikian kita akan dapat dapat gambaran yang bukan hanya jelas, tapi juga detail mengenai kitab Wahyu. Lagi pula jarang-jarang loh ada dosen yang mau mengajar detail tentang kitab Wahyu. Bahkan orang yang kuliah teologi saja, kitab Wahyu itu biasanya tidak selesai. Biasanya itu hanya secara garis besar, kemudian dia choose beberapa perikop yang penting, kemudian dia eksposisi, karena pertemuan di dalam kuliah itu kan dibatasi juga. Pak, maksimal 16 kali, minimal 14 kali. Dan biasanya itu tidak selesai. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar firman Tuhan, kita selesaikan kitab Wahyu, tapi itu berarti harus komitmen untuk mengikuti kuliah ini dalam satu jangka waktu yang panjang. Nah, itu bisa sambil dipikirkan dan nanti kita sepakati bersama di akhir kuliah ini, atau kita bisa selesaikan sampai di Wahyu pasal 5. Nah, tadi malam saya sudah bahas tentang 2 jemaat dari 7 surat kepada 7 di Asia Kecil, jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kemudian jemaat di Smyrna, pasal 2 ayat 8 sampai 11. Sebelum saya lanjutkan, saya lagi tentang observasi umumnya bahwa 7 surat ini memiliki struktur atau garis besar yang seragam. Jadi, Bapak Ibu kalau mau khotbah dari 7 surat ini, itu outline-nya itu seragam. Yang berbeda adalah isinya, atau lebih spesifik yang berbeda adalah bagaimana Yesus mendeskripsikan dirinya dan apa isi pujian atau kecaman atau pujian sekaligus kecaman kepada jemaat-jemaat yang dibicarakan di dalam pasal 2 dan pasal 3. Kemudian dari jemaat itu ada dan Laodikia. 2 yang semata-mata mendapatkan pujian, Smyrna dan Philadelphia. Kemudian ada 3 yang mixing review. Artinya dapat pujian tapi sekaligus kecaman, Pergamus, kemudian Efesus dan Tiatira.
Dan yang menarik adalah dari secara umum, pengamatan umum, situasi dari setiap jemaat ini semakin sulit jemaat itu menghadapi situasi yang menekan, yang menyusahkan mereka, semakin membuat mereka itu memperlihatkan kualitas kehidupan kekristenan yang dipuji oleh Yesus. Kemudian yang kedua, semakin mereka berdisiplin dan punya discernment dan tegas terhadap ajaran sesat, semakin jemaat itu dipuji oleh Yesus. Sebaliknya, yang tidak tegas terhadap ajaran sesat, yang berkompromi, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, itu dikecam oleh Yesus. Jadi secara umum dari 7 surat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tanda atau tanda otentisitas dari kita Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, itu biasanya diuji berdasarkan 2 hal atau 2 elemen. Pertama, bagaimana ketekunannya menghadapi tekanan dan penderitaan. Dan yang kedua, bagaimana sikapnya terhadap ajaran sesat. Nah, kalau yang pertama itu pada umumnya gereja tahu. Tapi yang kedua inilah yang gereja paling banyak abai. Sehingga mereka berpikir bahwa oh, enggak apa-apa, kan kita harus mengasihi. Tidak ada perintah untuk mengasihi ajaran sesat. Malah tadi malam saya bahas di dalam salah satu surat, Yesus puji jemaat yang membenci perilaku dan ajaran sesat. Jadi Yesus memuji jemaat yang membenci perilaku dan ajaran sesat. Nah, ini adalah sesuatu yang kita perlu ingatkan dengan jauh lebih kencang kepada gereja masa kini yang sedang hidup di dalam era teknologi yang canggih, era media sosial. Semua orang yang punya otak, tidak punya otak, itu bisa kapan saja mengajar siapa saja. Jadi elemen-elemen ini sangat penting menolong kita hidup di tengah-tengah arus zaman yang sangat sukar dan sulit ini. Kemudian diikuti dengan panggilan untuk mendengar, lalu ada tantangan dan ada reward. Oke, jemaat di Efesus sudah, kemudian Smyrna. Sekarang kita akan pindah ke jemaat di Pergamus. Nah, jemaat di Pergamus atau jemaat yang tinggal di kota Pergamus. Kota itu pada masa kuno itu adalah salah satu kota yang disebut sebagai pusat perkembangan intelektual. Tadi malam sebelum kita mulai kuliah, kita ada bincang-bincang sedikit tentang kota-kota penting di zaman kuno. Ya, ada Tarsus, kemudian ada Athena, kemudian ada Alexandria. Nah, salah satu kota selain Tarsus, selain Athena, selain Alexandria di Mesir, yang merupakan pusat filsafat atau bisa dikatakan pusat pendidikan, pusat perkembangan intelektual, salah satunya selain 3 kota itu adalah Pergamus. Kota Pergamus itu terkenal dengan perpustakaan raksasanya. Jadi tadi malam saya ada bicara tentang perpustakaan raksasa yang di Alexandria, Mesir, yang dibakar oleh Muslim. Nah, sebelum ada perpustakaan itu, ada satu perpustakaan raksasa yang sangat besar di dunia kuno sebelum Alexandria, Mesir. Itu perpustakaan itu ada di Pergamus. Bahkan saudara tahu kata perkamen, salah satu material tulisan dari kulit binatang, itu diambil dari nama kota ini. Dari Pergamus, perkamen, jadi mirip sekali rima atau bunyi dari kata-kata itu. Jadi kata perkamen yang merupakan sebutan untuk material tulisan itu diambil dari nama kota ini. Kenapa? Karena kota ini sebelum Alexandria, Mesir mengembangkan perpustakaannya yang nanti dibakar oleh Muslim, kota ini sudah punya perpustakaan besar, bahkan bisa dikatakan terbesar pada masa itu. Diperkirakan
perpustakaan yang di Pergamus itu mengoleksi tidak kurang dari 200.000 gulungan perkamen. Belum terhitung yang ditulis dalam atau pada material papirus. Itu baru pada perkamen. Jadi ini kota dengan koleksi literatur yang sangat masif pada masa itu. Artinya ini kota yang merupakan pusat perkembangan intelektual yang bisa disandingkan dengan beberapa kota lain seperti Tarsus, Athena, termasuk juga Alexandria, Mesir. Nah, selain merupakan pusat perkembangan intelektual dengan perpustakaan raksasanya itu, Pergamus juga dikenal sebagai pusat penyembahan agama-agama misteri pada masa itu. Nah, saya sudah jelaskan di dalam sesi live terdahulu bahwa sebutan agama misteri itu bukan karena kita tidak tahu apa-apa tentang agama itu, bukan. Sebutan itu diberikan karena memang agama-agama itu tidak mendokumentasikan ritual dan sistem penyembahan mereka dalam bentuk tulisan. Jadi semua instruksi dari pemimpinnya atau imamnya atau whatever, apapun sebutan, itu semua hanya bersifat tradisi lisan yang diturun alihkan. Dan lebih banyak mereka menggambar ritual-ritual mereka dalam bentuk relief-relief atau gambar-gambar di dinding-dinding gua. Itu saja disebut sebagai agama-agama misteri. Nah, ini sesuatu yang agak ironis karena menjadi pusat penyembahan agama-agama misteri pada masa itu yang tidak punya dokumen tertulis untuk ritual-ritual mereka. Tapi di sisi lain, kota ini adalah pusat pengembangan literatur di dunia kuno pada masa itu. Jadi ini sesuatu yang sangat ironis. Itu berarti, itu mengatakan sesuatu hal, itu mengatakan bahwa sebenarnya memang selain dari Yudaisme dan Kekristenan, agama-agama lain itu tidak merasa harus dan tidak merasa penting menuangkan ajaran, ritual, panduan tata cara mereka beribadah dalam bentuk tulisan. Itu simply fakta. Bahkan saya pernah baca ada disertasi doktoral dari seorang scholar di Jerman. Dia adakan penelitian khusus tentang mitras. Mitras itu tidak ada satupun temuan mengenai dokumen tertulis tentang agama itu. Yang ditemukan hanya lebih dari 200-an patung atau relief. Semuanya itu sifatnya ikonik, ikon. Tapi tidak ada dokumen tertulis secuil pun. Jadi tidak heran kemudian Yudaisme dan Kekristenan itu disebut sebagai bookish religion atau sebutan yang digunakan di dalam Quran itu the people of the book, umat berkitab. Nah, itu bukan hanya sebutan untuk bilang bahwa mereka punya kitab suci, tapi di kalangan akademisi sebutan itu berarti agama ini jantungnya adalah literatur. Yudaisme dan Kekristenan. Dan melampaui Yudaisme, satu kali lagi, melampaui Yudaisme, kecintaan Kekristenan terhadap literatur, itu sesuatu yang amazing. Maka kalau saudara dengar lecture dari Profesor Daniel Wells, dia bilang bahwa naskah-naskah manuskrip Perjanjian Baru itu kalau ditumpukin itu tingginya 16 kaki. 16 kaki kalau ditumpukin. Itu penemuan dari abad kedua sampai dengan abad-abad selanjutnya. 16 kaki itu sesuatu yang itu kalau diuangkan itu berapa itu? Mengingat material tulisan sangat mahal, harus membayar scribe, membayar juru tulis atau orang yang tukang nyalin naskah. Belum lagi you harus ekspor atau impor material tulisan. Kalau you pakai papirus harus impor dari Alexandria, Mesir. Karena papirus itu tumbuh di sana. Jadi itu satu proyek yang kalau kita bayangkan sekarang, itu sama seperti orang menghabiskan miliaran, triliunan untuk proyek itu. Jadi Kekristenan memberi perhatian besar terhadap literatur. Dan tidak heran
salah satu target pekabaran Injil adalah kota Pergamus. Nah, itu tentang situasi intelektual dan situasi religius pada masa itu. Dan satu catatan kaki saja. Kalau saudara Pak Budi tadi malam bilang pernah kuliah dokter ya, pasti tahu tentang Galen atau Galen. Dia ahli medis dari dunia kuno. Dia berasal dari kota ini. Jadi Galen itu seorang ahli medis itu berasal dari kota Pergamus dan belajar medis juga di kota itu. Jadi selain itu kota Pergamus juga merupakan kota pertama yang diizinkan oleh kaisar untuk membangun altar penyembahan kepada Kaisar Agustus. Itu dilakukan pada tahun 29 sebelum Masehi. Jadi pada masa kitab Wahyu ditulis atau kekristenan berkembang pada abad pertama di Pergamus. Pergamus itu sudah menjadi kota yang terkenal, pusat intelektual, pusat penyembahan agama-agama misteri, termasuk apa yang disebut dengan Caesar worship, penyembahan kepada kaisar. Selain itu, menarik juga, kota Pergamus itu terletak di atas bukit dan dikelilingi oleh lembah-lembah. Itulah sebabnya orang biasa menyebut kota ini sebagai kota yang duduk di atas tahta. Kota yang duduk di atas tahta. Dan bahkan dijuluki sebagai a finest flower of Hellenistic civilization. Sekuntum bunga yang sangat indah dari peradaban Helenisme. Ini kota yang sangat-sangat menarik dan sangat penting pada abad pertama. Nah, dengan gambaran itu, saya akan bacakan terlebih dahulu surat kepada jemaat di Pergamus. Kemudian nanti saya akan berikan eksposisi. Kita mulai dari ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Tadi malam saya sudah kasih penjelasan tentang malaikat di situ. By the way, kalau saudara berpandangan bahwa malaikat di situ adalah gembala atau penatua, itu it's okay. Itu tidak ada masalah. Tapi posisi saya adalah malaikat di situ adalah malaikat. Itu bukan merujuk kepada penatua atau gembala. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. 12a. Inilah firman Dia, 12b, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Saudara ingat tadi, letak kota Pergamus itu, kalau kelihatan dari jauh, itu seperti kota yang duduk di atas tahta. Jadi, surat ini mengintonasikan kondisi atau letak posisi geografis dari kota ini. Aku tahu di mana engkau diam atau di mana engkau menetap, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Tadi malam kita sudah bahas tentang Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Ingat tadi gambaran Yesus mengenai dirinya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Kemudian sebagai tanda kutip ancaman terhadap mereka, Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat,
Aku akan datang segera kepada kamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, ini adalah surat yang menarik karena begini. Menarik karena biasanya bagian yang sulit itu ada di awal dan ada di tengah. Tapi kalau baca surat ini, semua bagian yang sulit untuk dimengerti dan ditafsirkan, itu ada di bagian paling terakhirnya itu. Di tantangan dan rewardnya itu. Nah, mari kita lihat dulu garis besar dari surat ini. Dan kita akan memberikan, mengikuti eksposisi menurut garis besar dari surat ini. Jadi perintah untuk menulis itu di ayat 12a. Kemudian gambaran atau deskripsi tentang Yesus di ayat 1 pasal 1 ayat pasal 2 ya, bukan pasal 2 ayat 18. Ini salah ya. 12b, dan itu diambil dari pasal 1 ayat 16. Tadi malam saya kasih tahu bahwa semua deskripsi diri Yesus itu diambil dari pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 20. Jadi 7 surat itu, setiap kali Yesus menggambarkan tentang dirinya, itu dia ambil salah satu gambaran yang terdapat di dalam ayat 4 sampai ayat 20 pasal 1. Nah, untuk gambaran diri Yesus dalam surat kepada jemaat di Pergamus itu terdapat di dalam pasal 1 ayat 16. Dia yang memakai pedang tajam dan bermata dua. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Menarik itu begini. Tadi saudara ingat deskripsi atau gambaran umum tentang kota Pergamus. Kota itu adalah kota bukan hanya pusat penyembahan agama-agama misteri, tapi merupakan salah satu pusat penyembahan terhadap kaisar. Dan di dalam kekaisaran Romawi, misalnya kalau saudara bandingkan dengan Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6, hak pedang atau yang dalam bahasa Latinnya ius gladi itu ada pada kaisar atau kekuasaan mutlak ya, kekuasaan untuk mengeksekusi dan memutuskan perkara dengan prerogatif yang absolut itu ada pada kaisar. Nah, di dalam satu kota konteks di mana kaisar dianggap sebagai pribadi yang memegang hak pedang secara mutlak, Yesus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Pergamus, mengingatkan bahwa yes, kamu secara politik hidup di dalam kekaisaran Romawi, tapi ingat, Kristus adalah pemegang kekuasaan mutlak itu, bukan kaisar. Jadi di dalam konteks di mana kaisar disembah, Yesus mendeskripsikan dirinya sebagai pemegang kedaulatan, pemegang kendali, pemegang kekuasaan yang mutlak. Jadi bukan kaisar, tetapi Kristus yang memiliki hak mutlak untuk mengeksekusi, termasuk menentukan hidup dan mati semua orang. Dari ingat tadi ancaman kepada mereka kalau tidak bertobat apa? Kalau kamu tidak bertobat, saya akan datang kepada kamu dengan pedang yang di mulutku. Dengan kata lain, jemaat di Pergamus sekarang diperhadapkan kepada pilihan. Kamu tidak bisa pada saat yang sama menyembah Kristus, tapi juga pada saat yang sama consider, mempertimbangkan dan menerima kaisar sebagai pemegang kendali, pemegang kekuasaan, dan kepadanya kamu tunduk.
dalam arti spiritual atau dalam arti teologis. Kamu harus choose sekarang. Mengikut Kristus berarti tidak menyembah kaisar. Menyembah kaisar berarti menjadi lawan dari Kristus. Dan ini menjadi satu fitur yang fitur utama di dalam kitab Wahyu. Fitur utama di dalam kitab Wahyu. Misalnya kalau baca terus sampai dengan pasal 5, kemudian sampai dengan pasal-pasal yang selanjutnya. Saudara akan selalu berhadapan dengan dua dualisme yang jelas. Orang-orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan dan orang-orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan tidak bisa bikin namanya ada di sana. Dan orang-orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan tidak bisa bikin namanya itu terhapus dari dalam kitab itu. Kemudian berdasarkan dualisme itu, you harus menentukan pilihan. Menjadi milik anak domba, dan itu berarti menjadi musuh dari binatang buas atau iblis, atau mengikuti binatang buas dan berhadapan dengan murka dari anak domba. Tidak ada middle ground-nya, tidak ada jalan tengahnya. You harus choose salah satu. You ada di pihak anak domba, dan karena itu bersedia menanggung geram dan murka dari binatang buas itu, atau you menjadi aliansi dari binatang buas itu, dan you berhadapan dengan geram, murka, dan penghakiman dari anak domba. Itu dualisme itu selalu ada di dalam kitab Wahyu dan menjadi salah satu fitur utama untuk membaca kitab itu. Nah, kemudian membaca terus isi surat kepada jemaat di Pergamus. Mulai di ayat 13, seperti yang saya sudah katakan dalam observasi awal tadi. Kepada jemaat-jemaat yang ada mixing review, dan ini salah satunya. Yesus selalu mulai dengan pujian. Jadi dia puji dulu, setelah itu baru dia kritik. Nah, pujiannya itu ada di ayat 13. Ada di ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Itu adalah pujian. Jadi mereka tinggal di tempat di mana iblis bertahta. Itu adalah satu sebutan simbolik untuk bicara tentang Pergamum yang letaknya itu ada di atas bukit. Kelihatan dari jauh seperti kota yang duduk di atas tahta. Tapi disebut sebagai iblis bertahta karena itu kota menjadi pusat dari penyembahan berhala. Apakah itu perkembangan penyembahan agama-agama misteri atau penyembahan kepada kaisar. Jadi mereka hidup di tengah-tengah satu situasi sosio-religius yang godaan untuk membawa mereka menyimpang dan meninggalkan Kristus itu sangat besar. Dan menarik di ayat 13, waktu Yesus memberikan pujian kepada mereka, Yesus menyebut bahwa ada di antara mereka yang bahkan rela menjadi martir. Di ayat 13, Antipas, ada nama Antipas disebutkan situ. Dan dia digambarkan sebagai saksiku yang setia kepadaku. Saksiku yang setia kepadaku. Nah, ini adalah satu frase, satu kata yang sangat penting. Jadi kata setia, faithful, di dalam kitab Wahyu, itu ukurannya apa? Ukurannya adalah mati, mempertahankan iman. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi setia, orang itu menyandang status sebagai orang yang setia, yang faithful, adalah orang yang terus mempertahankan imannya, even sampai dia harus mati karena mempertahankan itu. Dan sekarang ada seseorang bernama Antipas yang menjadi martir dan dia disebut sebagai saksiku yang setia kepadaku. Saksiku
yang setia kepadaku. Dan itulah sebabnya, karena kata saksi yang setia selalu dikaitkan dengan mati karena kesaksian itu atau mati karena status itu, maka mulai akhir abad pertama kita mulai mendapatkan kata martir yang sebenarnya berasal dari kata martus dalam bahasa Yunani yang berarti saksi, witness. Jadi kata itu sebelum itu semata-mata berarti saksi. Tetapi karena di dalam sejarah kekristenan setiap kali orang itu menjadi saksi, artinya menjadi witness, menjadi pemberita Injil, dan dia membayar itu dengan nyawanya, dan itu terjadi sebagai sesuatu yang rutin, sesuatu yang konstan, bahkan menjadi semacam epitet, julukan bagi orang-orang Kristen, saksi yang setia, berarti orang yang mati karena imannya. Maka kata saksi itu lama-kelamaan mendapatkan arti baru atau konotasi baru, yaitu martir. Jadi waktu kita bicara tentang martir, dari segi sejarah linguistiknya, sebenarnya awalnya itu tidak berarti orang yang mati karena imannya. Itu kata itu semata-mata berarti witness, saksi. Tetapi karena orang-orang Kristen disebut sebagai saksi dan setiap kali mereka menjalankan tugas itu, mereka membayar itu dengan nyawa mereka, maka kata martus itu lama-kelamaan mendapatkan konotasi baru. Mulai akhir abad pertama dan seterusnya masuk abad kedua, itu sudah menjadi istilah teknis yang menunjuk kepada orang-orang Kristen yang rela mempertahankan iman mereka sampai mereka mati, membayar harga untuk iman itu. Jadi itu adalah sedikit gambaran tentang sejarah perluasan arti dari kata martus, saksi. Dan yang menandai perubahan arti konotatif itu dari kata martus dengan konotasi martir, yang menandai itu adalah kitab Wahyu. Karena kalau you baca kitab Wahyu, para saksi yang disebut sebagai saksi, witness, itu selalu dikaitkan dengan orang-orang yang bukan hanya memberikan kesaksian tentang Kristus, artinya bukan hanya memberitakan Injil, tapi mereka memberitakan Injil sampai mereka mati karena beritakan Injil. Jadi yang menandai perubahan konotatif itu dari segi sejarah perkembangan konotasi arti kata martus, yang menandai itu adalah kitab Wahyu. Kemudian kalau kita baca tulisan dari Bapak Gereja abad ketiga, abad kedua memasuki abad ketiga, Tertullianus menyebutkan bahwa Antipas yang disebutkan di ayat 13 itu menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Itu saudara bisa baca di dalam tulisan dari Tertullianus. Jadi Tertullianus bicara tentang Antipas yang disebutkan di ayat 13 menjadi martir pada masa pemerintahan Domitianus, dan bahkan dia kasih gambaran yang agak grafik tentang kematian dari Antipas. Dia gambarkan Antipas itu dipanggang hidup-hidup. Jadi mereka bikin semacam wadah dalam bentuk kuali yang besar. Kuali saudara tahu ya, kuali yang besar. Lalu dia dimasukkan ke dalam kuali itu. Dimasukkan ke dalam kuali itu. Yang isinya adalah bara api. Jadi mereka taruh arang itu, bara api itu di dalam kuali yang besar itu. Lalu mereka panggang Antipas di dalam kuali yang besar itu. Nah, ini mengatakan bahwa menjadi orang Kristen sejak kekristenan berdiri di Yerusalem sampai dengan akhir abad pertama, even sampai abad keempat sebelum kekristenan menjadi agama negara, itu bukanlah pilihan yang gampang. Karena saudara expect-nya itu bukan expect nanti saya akan ada di dalam gereja dengan fasilitas AC yang nyaman dan lain. Tapi saudara expect apa? Saudara expect dibakar, saudara expect digantung, saudara expect disuruh berkelahi dengan binatang-binatang buas di arena, seperti misalnya Ignatius dari Antioquia, bishop di Syria, dibawa dari Syria ke kota Roma.
lalu dilepaskan ke dalam gelanggang untuk berkelahi dengan binatang-binatang buas karena dia tidak mau menyangkal Yesus. Jadi di pintu gelanggang itu, sebelum dia dilepaskan ke dalam arena itu untuk berkelahi dan dicabik-cabik oleh binatang buas, dia ditanya lagi, kamu mau menyangkal Yesus enggak? Kamu mau menyangkal Yesus enggak? Dan seperti tadi malam Polikarpus, jadi dalam perjalanan itu bahkan dia pernah tulis satu surat kepada Polikarpus, Ignatius ini. Ya, jadi dia menjadi martir sebelum Polikarpus menjadi martir. Saya pernah tulis artikel tentang Ignatius. Dia tulis surat kepada Polikarpus, dan waktu tiba di kota Roma, dia bahkan kasih tahu jemaat di Roma, jangan lakukan apa-apapun untuk membebaskan aku dari hukuman ini. Kemudian di pintu gelanggang itu dia ditanya, kamu mau nyangkal Yesus sekarang enggak? Kemudian dia jawab, kalau aku masuk ke sana dan dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas itu, maka pada setiap cabikannya akan tertulis nama Kristus di sana. Pada setiap cabikannya akan tertulis nama Kristus di sana. Itu orang Kristen pada abad pertama, memasuki abad kedua, dan seterusnya sampai dengan abad keempat sebelum kekristenan menyapu bersih kekaisaran Romawi. Jadi ini jemaat yang tinggal di satu tempat, yang ekspektasi mereka adalah mati sebagai martir. Dan itu sebenarnya salah satunya disebutkan di dalam ayat 13. Yesus memuji ketekunan itu. Yesus memuji ketekunan itu. Ketekunan untuk menanggung tekanan, menanggung penderitaan, bahkan ada di antara mereka yang mati sebagai martir. Tetapi kehidupan yang patut dipuji pada satu aspek bukan merupakan pembenaran untuk aspek lain yang patut dicela. Ini satu prinsip yang saudara perlu ingat baik-baik. Jadi kita dipuji pada satu aspek itu bukan pembenaran untuk aspek-aspek lain yang perlu dikoreksi. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, even sangat penting di dalam dunia pastoral. Di dalam dunia pastoral. Karena kita cenderung untuk, oke lah dia ada kelemahan itu, tapi juga ada. Jadi mari kita abaikan kelemahan itu. Atau kita hanya fokus pada kelemahannya, tidak lihat kelebihan. No, Yesus memperlihatkan satu cara evaluatif yang perlu kita teladani di sini. So, kita semua perlu bertumbuh, kita semua perlu dikoreksi untuk semakin hari menjadi seperti, hidup menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Jadi diapresiasi pada aspek tertentu, itu bukan pembenaran untuk aspek-aspek lain yang perlu dikoreksi. Dan koreksi itu ada di ayat 14 dan ayat 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan penyembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, tadi malam saya sudah bahas tentang Nikolaus. Sekarang saya perlu memberikan komentar sedikit tentang ajaran salah, ajaran menyimpang yang disebut sebagai ajaran Bileam. Dan ada di antara jemaat itu yang mengikuti ajaran itu. Nah, hampir pasti bahwa sebutan ajaran Bileam, pengikut ajaran Bileam, itu adalah sebutan simbolik untuk mengingatkan mereka akan apa yang tercatat di dalam kitab Bilangan. Karena saudara ingat kisah di dalam kitab Bilangan adalah Balak panggil Bileam. Bileam, kamu kutuk dong Israel ini. Sebab aku udah dengar mereka ini tidak terkalahkan. Begitu. Lalu Bileam bilang begini, aku tidak bisa mengutuk bangsa yang tidak dikutuk oleh Tuhan. Tetapi
mengingat track record dari Israel, mereka punya track record yang luar biasa menjengkelkan. Mengingat track record dari Israel, kalau kamu mau bikin mereka dihukum oleh Tuhan, suruh mereka kawin campur, goda mereka dengan anak-anak perempuanmu, kawin campur, kemudian mereka akan menyembah berhala dan hidup di dalam perzinahan. Dan tidak usah kamu kutuk, nanti Tuhan mereka yang akan hajar mereka sendiri. Itu nasihat dari Bileam kepada Balak ketika Balak meminta dia untuk mengutuk Israel. Dan ternyata benar. Balak menggoda mereka dengan anak-anak perempuan dari bangsanya. Kemudian terjadi kawin campur. Mereka menyembah berhala, hidup dalam perzinahan. Kemudian Tuhan hajar mereka. Nah, dengan mengingat latar belakang itu, sudah pasti bahwa pengikut ajaran Bileam di sini itu pasti terkait dengan penyembahan berhala dan penyembahan berhala yang selalu diikuti dengan perzinahan. Tadi malam saya sudah jelaskan tentang penyembahan berhala di dalam dunia kuno. Saudara, menyembah berhala dalam dunia kuno itu bukan hanya sekadar bawa sesajen ke pantai Laut Selatan kemudian pulang dan tidur nyenyak sampai besok sore. Tidak. Saudara, menyembah berhala dalam dunia kuno berarti saudara akan mendapatkan pelayanan seksual. That's it. Itu penyembahan berhala pada masa itu. Itu penyembahan berhala pada masa itu. Jadi penyembahan berhala pada era dunia kuno selalu terlibat di dalamnya aktivitas perzinahan, aktivitas seksual. Itu sebabnya di kuil-kuil penyembahan berhala itu selalu ada para imam laki-laki dan para imam perempuan. Tugas mereka apa? Bukan hanya menerima korban sesajen dan lain sebagainya itu, tapi tugas mereka adalah memberikan pelayanan seksual kepada orang-orang yang datang ke kuil itu. Baik perempuan, baik laki-laki. Nah, dengan gambaran semacam itu, kemudian kita membayangkan ada orang yang katanya Kristen, tapi pergi kepada kuil itu dan terlibat di dalam aktivitas-aktivitas itu. Itu sesuatu yang sangat kontradiktif dengan identitas mereka sebagai orang Kristen. Dan tidak heran, Yesus bilang, kamu harus bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, saya akan datang dan memerangi kamu dengan pedang yang di mulutku itu. Jadi, saudara harus ingat, waktu kita bicara tentang agama-agama misteri, sistem penyembahan berhala pada dunia kuno, itu sudah tercakup di dalamnya aktivitas perzinahan. Itu sudah tercakup di dalamnya. Sudah tercakup di dalamnya. Dan itulah sebabnya jemaat ini yang berpartisipasi di dalam penyembahan berhala digambarkan sebagai mereka yang makan persembahan berhala dan berbuat zina. Makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, mungkin saudara pikir, ya itu orang-orang itu kok gila kali, ya udah tahu kayak begitu masih ikut juga. Nah, itu yang tadi saya bilang kemarin yang saya bilang kepada saudara-saudara. Tidak gampang untuk hidup di dalam kota-kota yang demikian. Kenapa? Karena selain itu penyembahan berhala dan ada aktivitas perzinahan di dalamnya, tapi semua kuil yang ada di kota-kota itu selalu merupakan pusat dari asosiasi-asosiasi dagang pada masa itu. Jadi sangat mungkin orang-orang ini dengan mengingat situasi, sangat mungkin orang-orang ini bukan tidak tahu bahwa itu berdosa. Mereka tahu itu berdosa. Tapi mungkin mereka pikir no choice, tidak ada pilihan. You mau survive pakai apa? You mau bertahan hidup bagaimana? You mau berdagang.
You tidak bisa berdagang, bawa daganganmu kemudian bikin Bukalapak kaki lima di pinggir jalan begitu. Tidak bisa sekadar begitu. Semua perdagangan itu terkait dengan asosiasi dagang tertentu, perkumpulan dagang tertentu. Dan semua perkumpulan dagang itu dikendalikan dari mana? Dari kuil. Dari kuil. Jadi itu sesuatu yang sangat berat. Nah, karena tekanan yang demikian, maka tidak heran mereka terlibat di dalam aktivitas-aktivitas yang menjijikan itu. Mereka berkompromi. Termasuk, kalau saudara ingat eksposisi saya tentang jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang berdisiplin, jemaat yang tidak kompromi, jemaat yang bertekun. Kebalikan dari jemaat di Efesus adalah jemaat di Pergamus. Jadi apa namanya? Mereka bertekun, tapi mereka tidak punya apa namanya disiplin. Mereka tidak punya disiplin. Mereka tidak punya discernment untuk bukan hanya membedakan mana yang baik dan benar, tapi memilih dan memutuskan untuk mengikuti mana yang benar dan menolak mana yang salah. Itu kebalikan. Jadi situasi jemaat di Pergamus adalah kebalikan dari situasi jemaat di Efesus. Nah, dengan mengingat apa namanya gambaran itu, sekarang kita beralih ke ayat 16. Di ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Nah, saudara-saudara, seruan untuk pertobatan yang diikuti dengan ancaman bahwa mereka sedang berhadapan dengan penghakiman dalam jangka waktu dekat jika mereka tidak bertobat, mengasumsikan bahwa ketaatan yang dituntut oleh Yesus dari gereja itu bukanlah ketaatan yang parsial. Yesus bilang, oh, tidak apa-apa, kamu gagal di sini, tapi oke lah, kamu udah oke di situ, jadi tidak apa-apa lah. Namanya juga manusia begitu. Nah, kalau yang ngomong begitu pendeta, dia pendeta yang baik. Dia pendeta yang apa namanya punya hati seorang gembala. Karena dia juga manusia yang punya hal-hal yang sedang dia gumuli juga. Tapi evaluator paling ultimate bagi setiap gereja dan setiap jemaat itu bukan pendeta, bukan gembala, bukan penatua, bukan majelis, tapi Yesus. Dan ketika evaluasi itu diarah kepada setiap jemaat dan setiap gereja, itu evaluasinya itu, standarnya itu bukan 70%, 80%, 90%, tapi 100%. Itu saatnya harus bertobat, meskipun di sisi lain Yesus bilang, oke, kamu bagus di situ. Tapi bertobat, kalau tidak, saya akan datang kepada kamu dengan penghakiman. Jadi, seruan untuk pertobatan itu diserukan kepada jemaat yang meskipun dapat pujian di aspek lain, tapi karena Yesus menuntut ketaatan mutlak dari gerejanya, maka hal-hal yang harus dikoreksi dan harus dievaluasi dan harus ditinggalkan, itu resolusinya adalah panggilan pertobatan. Bertobat atau penghakiman itu datang. Nah, saudara-saudara, saya belum lanjutkan, saya ingin kasih tahu satu prinsip penting begini. Dan ini saudara mesti ingat baik-baik. Kalau saudara sudah tahu itu berdosa, dan begitu saudara lakukan, saudara sukses lakukan itu bukan karena saudara berhasil. Tapi saudara, itu justru membuktikan saudara sedang dihakimi oleh Tuhan. Satu kali lagi, sukses berbuat dosa adalah tanda penghakiman yang paling pasti terjadi atas hidup seseorang.
Tuhan sedang menghakimi engkau dengan membiarkan engkau sukses berbuat dosa. Sebab kalau Tuhan masih menahan penghakiman itu, dan penghakiman itu masih merupakan sesuatu yang impending di masa depan, maka Tuhan akan menyerukan dengan berbagai macam cara, entah melalui teguran pendeta kah, teguran teman kah, suara hati nuranimu kah, atau apapun, anything, Tuhan akan pakai untuk jangan. Tapi begitu sukses melakukan penghakiman itu sudah jatuh atas. Karena itu berarti upah dosa ialah penghakiman. Dan karena kau sudah sukses berbuat dosa, maka penghakiman itu sudah dinyatakan atas engkau. Jadi jangan senang kalau sukses berbuat dosa. Kalau saudara orang sukses korupsi, sukses menipu orang, sukses melakukan ini dan itu yang salah, itu tidak masuk dalam kategori sukses menurut kekristenan. Itu masuk dalam kategori judgment menurut kekristenan. Sebab prinsipnya begini, kalau Tuhan sayang, mengasihi dan tidak menghakimi engkau, meskipun kecenderungan berdosamu itu mendorong untuk melakukan sesuatu, pikiranmu udah kemana-mana, tapi Tuhan akan pakai segala macam cara. Apakah istri, apakah suami, apakah anak, apakah teman, apakah pendeta, penatua, jemaat, ya, anything, siapa saja. Tuhan akan pakai untuk itu kemudian tidak terjadi, tidak dilakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini juga yang membedakan kekristenan dengan agama-agama pagan manapun. Agama-agama pagan manapun itu, jadi kalau saudara ikuti penjelasan saya tentang dunia perjanjian baru, kalau tidak salah ya di dalam sesi, saya kasih tahu begini, kalau kita sekarang hidup dalam mindset religius di mana ajaran teologi dan keagamaan, religiusitas, itu selalu sudah tercakup di dalamnya ajaran etika dan moral. Itu sudah selalu. Itu sebabnya kalau orang itu hidupnya tidak beres, kita akan bilang begini, kamu itu munafik. Tapi di dalam agama-agama misteri dan agama-agama kuno, etika dan moral itu satu domain tersendiri. Itu satu domain tersendiri. Itu dia tidak mixing dengan penyembahan. Jadi kalau you mau dapat pertolongan dewa, you pergi kepada kuil, kasih persembahan, kemudian you pikir, karena dewanya sudah senang terima persembahan, maka saya akan dapat apa yang saya mau. Kalau you mau tahu tentang prinsip-prinsip etika dan moral, you pergi kepada siapa? Bukan pergi kepada imam di kuil. Tapi you pergi kepada filsuf. Itulah sebabnya para filsuf Yunani Romawi itu dikenal juga dengan para filsuf etika dan para filsuf moral. Karena kalau orang di dalam dunia kuno mau tahu tentang etika dan moral, mereka tidak pergi kepada kuil. Mereka pergi kepada filsuf. Nah, berbeda dengan itu, Yudaisme dan kekristenan itu tidak membuat dikotomi antara teologi dan etika. Tidak bikin dikotomi itu. Itu adalah sesuatu, dua aspek yang berbeda, tapi dari satu mata uang yang sama. Dari satu mata uang yang sama. Jadi evaluasi semacam ini, yang sejak tadi malam kita sudah bahas, mulai dari Efesus dan seterusnya sampai dengan Pergamus, evaluasi semacam ini mempresupposisikan bahwa iman dan religiusitas itu tidak terpisah dengan ketaatan etis dan ketaatan moral kepada Tuhan. Tidak terpisah. Dan kegagalan pada aspek-aspek itu, resolusinya adalah pertobatan. Berbalik. Bertobat itu berarti berbalik. Jadi tadinya ke sana, berbalik arah. Berbalik arah kemana? Berbalik arah ke Tuhan. Berbalik arah kepada kebenaran. Berbalik arah kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Nah, kemudian kita ke rewardnya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Ini apa artinya? Tadi saya katakan bahwa
Surat-surat lain itu biasanya bagian-bagian sulit itu di tengah. Tapi ini bagian sulitnya semuanya ada di bagian paling terakhir. Mana yang tersembunyi? Apa maksudnya? Nanti saudara akan baca di dalam buku saya. Itu tidak kurang dari 6 usulan tentang mana yang tersembunyi. Ada yang bilang, oh dulu ada legenda orang Yahudi bahwa ada satu bejana yang jatuh dari surga, isinya itu mana ketika Israel di padang gurun. Kemudian mereka simpan bejana berisi mana itu di dalam tabut perjanjian, di tabernakel dan di bait suci. Kemudian menurut tradisi, pada saat bait suci Salomo dihancurkan, Yeremia, ada yang bilang malaikat, menyembunyikan bejana berisi mana itu di dalam tanah di Gunung Sinai, dan nanti baru akan rediscover oleh Mesias ketika Mesias datang. Jadi ketika bicara tentang mana yang tersembunyi, banyak orang, banyak penafsir mengkaitkannya dengan legenda itu. Legenda mengenai mana di dalam bejana yang disembunyikan di Gunung Sinai dan menantikan penemuan kembalinya atau penyingkapan kembalinya ketika Mesias datang. Ada yang kaitkan dengan 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4, termasuk ada yang mengkaitkannya dengan makanan spiritual yang tersembunyi bagi mereka yang menang. Ada yang kaitkan itu dengan Kristus, karena Kristus disebut sebagai roti hidup. Dari ingat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Kemudian ada yang mengkaitkan itu dengan roti para malaikat, itu misalnya di dalam Mazmur 78 ayat 25. Kemudian ada yang mengkaitkan itu dengan biji-bijian yang dipersembahkan di altar, di kuil penyembahan kepada kaisar. Jadi sangat sulit untuk kita mengerti mana yang tersembunyi ini apa artinya. Mana yang tersembunyi ini apa artinya. Nah, yang jelas dari segi fungsi mana itu, terlepas dari ketidakjelasan yang lain. Klausa itu mana yang tersembunyi itu pasti terkait dengan perjamuan eskatologis atau perjamuan mesianik. Gambaran itu saudara bisa dapatkan, Yesus sendiri pernah bicara tentang itu, bahwa pada masa mesianik, pada masa eskatologi, akan datang orang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan anak domba di dalam jamuan makan mesianik itu. Kemudian, setelah dia bicara tentang mana yang tersembunyi, yang sulit ditafsirkan itu, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Nah ini apa lagi? Ini pasti bukan batu akik. Batu putih. Batu putih di sini, ini juga banyak sekali usulan artinya. Banyak sekali usulan artinya. Kemudian, nanti saya akan bahas itu, kita baca dulu sampai selesai. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru. Nah, ini juga apa lagi? Yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Nah, kalau kita baca perjanjian lama, sebutan nama baru yang tidak diketahui siapapun, itu pasti merupakan alusi kepada Yesaya 62 ayat 2. Di sana dikatakan, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Itu Yesaya 62 ayat 2. Dan saudara bisa bandingkan itu dengan Yesaya 65 ayat 15. Dengan kata lain, kalau kita mengerti keseluruhan tantangan dan reward itu, kalau mereka menjadi pemenang, menjadi penakluk, tantangan dan reward itu secara keseluruhan, maka ini bicara tentang reward yang didapatkan oleh mereka yang menang. Mereka akan diizinkan, mendapatkan izin untuk masuk ke dalam jamuan makan itu dengan identitas baru yang mereka dapatkan
dari Kristus. Dengan identitas baru yang mereka dapatkan dari Kristus. Nah itu jangan dimengerti literal. Misalnya begini, nama saya Deki, tahu-tahu di dalam kerajaan surga diubah menjadi Abednego. Bukan itu poinnya. Tapi itu bicara tentang satu identitas baru. Identitas kita yang sekarang adalah identitas sebagai orang-orang berdosa. Itu identitas kita. Entah yang tinggal dimanapun. Identitas itu ada pada nature kita. Karena dosa itu bukan di dalam kekristenan. Dosa itu bukan hanya ada pada kategori tindakan. Malah sebaliknya tindakan itu hanya merupakan buah yang kelihatan. Tapi akar yang sesungguhnya itu ada di mana? Ada di dalam sifat kita. Ada di dalam nature kita. Jadi kita menyandang identitas itu. Menyandang identitas itu. Nah itu semua akan diperbaharui sepenuhnya. Itu sebenarnya di dalam kekristenan itu ada doktrin tentang sanctification, pengudusan, yang punya 3 tahap. Pengudusan posisional itu terjadi ketika you lahir baru, statusmu adalah orang kudus. Misalnya orang-orang di Korintus itu terkenal terlibat bertengkar soal penyembahan berhala, terpecah belah, favoritisme. Oh saya pengikut Paulus, saya pengikut Apolos, saya pengikut Petrus. Yang lain bilang saya sih Yesus aja. Ya itu jemaat yang kacau luar biasa. Tapi waktu Paulus tulis surat kepada mereka, Paulus bilang kepada orang-orang kudus di Korintus. Jadi secara status, secara posisi, mereka adalah orang kudus. Meskipun secara pengalaman, mereka masih orang berdosa. Jadi itu yang disebut dengan positional sanctification. Kemudian setelah you diberi status sebagai orang kudus, tapi kan you masih secara nature dan secara pengalaman berdosa kan? Nah bagaimana Tuhan membarui itu? Membarui itu dengan apa yang disebut dengan progressive sanctification. Pengudusan terus-menerus. Jadi tadinya kita mencintai dosa, sekarang kita membenci dosa, tidak menginginkan dosa lagi. Bisa jatuh ke dalam dosa, yes, tapi kita berduka atas dosa itu. Dosa bukan lagi menjadi habit. Dosa bukan lagi menjadi sesuatu yang membanggakan. Dosa adalah sesuatu yang memalukan. Yang kita masih bisa lakukan, yes, 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 tapi itu memalukan. Shameful. Bahkan kita hate itu. Jadi itu terjadi terus-menerus. Progressive sanctification. Kapan itu berakhir? Berakhir ketika Yesus datang kedua kali atau pada saat kita meninggal. Nah, pada saat kita meninggal, pada saat kita mati atau pada saat Yesus datang kembali, kita mengalami apa yang disebut dengan final sanctification. Pengudusan finalnya atau pengudusan absolutnya. Keseluruhan natur keberdosaan itu diubahkan, disucikan oleh Tuhan. Dan itu ditinggalkan. Itu sebabnya Paulus bicara tentang menanggalkan manusia lama. Bukan bahwa mendadak kita jadi Superman, tapi nature keberdosaan itu ditanggalkan pada saat kita mati atau pada saat Kristus datang kedua kali. Jadi gambaran semacam itulah yang dipresaposisikan di dalam teguran-teguran semacam ini. Kristus menginginkan gerejanya untuk terus mengalami pertumbuhan, kemajuan dalam hal sanctification, dalam hal pengudusan, dalam hal ketaatan terhadap Dia. Nah, itu adalah eksposisi tentang surat kepada jemaat di Pergamus. Sekarang kita akan lanjutkan dengan surat kepada jemaat di Tiatira. Malam ini saya akan cover sampai di Tiatira. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tiga surat yang lain dan diikuti dengan komentar penutup saya untuk 7 surat itu. Kota Tiatira dibandingkan dengan kota-kota lainnya itu tidak terlalu banyak rujukan atau referensinya di dalam sumber-sumber kuno, termasuk penggalian arkeologi
mengenai kota ini pun masih terbilang minim dilakukan hingga saat ini. Jadi kita tidak terlalu punya banyak informasi tentang kota Tiatira. Nah, kota Tiatira pada masa penulisan kitab Wahyu tampaknya belum terlalu terkenal seperti Efesus, seperti Pergamus, seperti Smyrna yang kita sudah bahas. Tetapi meski begitu, pada masa itu, kota Tiatira itu juga sudah punya apa yang disebut dengan serikat perdagangan, dan jumlah serikat perdagangan itu atau asosiasi-asosiasi dagang itu adalah asosiasi dagang terbanyak atau lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota terkenal lain. Bahkan kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 16, disebutkan mengenai Lydia. Lydia itu adalah seorang penjual kain berasal dari kota Tiatira. Jadi kota Tiatira memang pada masa itu dikenal sebagai kota yang memproduksi kain berwarna. Dan itu sudah terjadi sejak abad kedua sebelum Masehi. Kota ini sudah menjadi pusat bisnis, khususnya untuk produksi kain berwarna. Jadi Lydia yang disebutkan di Kisah Rasul pasal 16, ayat 12 sampai 15, itu berasal dari kota ini. Seperti kota-kota lainnya, sistem penyembahan itu juga terkait dengan imoralitas, terkait juga dengan serikat perdagangan atau asosiasi dagang. Karena apa? Karena setiap asosiasi dagang itu selalu punya dewa tertentu sebagai patron. Jadi kalau saudara punya serikat dagang, saudara harus punya salah satu dewa yang menjadi patron dari serikat dagang saudara. Itu gambarannya begitu. Tapi dewa yang paling disembah di kota Tiatira itu adalah dewa Apollo. Dan di dalam mitologi Yunani, dewa Apollo adalah anak dari Zeus. Nanti ini menjadi sangat penting ketika kita membaca deskripsi mengenai Yesus dalam surat kepada jemaat di Tiatira. Jadi mereka menyembah anak dewa, atau kita bisa pakai istilah lain, menyembah anak Allah bernama Apollo, karena Apollo adalah anak dari Zeus, dewa tertinggi di dalam panteon mitologi Yunani Romawi pada masa itu. Dewa Apollo juga disebut atau dikenal sebagai dewa matahari. Sebutan lainnya adalah dewa Tirimnos dan dianggap sebagai pelindung dari kota Tiatira. Jadi dewa tertinggi yang menjadi patron dan yang melindungi kota Tiatira adalah the son of Zeus yang dikenal atau disebut dengan dewa Apollo. Nah, sekarang mari kita baca surat kepada jemaat di Tiatira dalam pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Dan menarik, dari 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil, ini adalah surat terpanjang yang dikirimkan oleh Yesus kepada jemaat ini. Mulai dari ayat 18. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Problem yang sama lagi. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui
bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Sekali lagi, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepada kamu. Artinya kamu tidak akan dapat hukuman itu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit juga. Dan ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Nah, strukturnya sama seperti surat-surat yang lain. Jadi ada perintah menulis kepada malaikat jemaat Tiatira, ayat 18a. Lalu diikuti dengan gambaran mengenai Yesus di 18b, yang diambil dari pasal 1 ayat 13 sampai 15. Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, deskripsi ini menarik karena di dalam kitab Wahyu, meskipun teologi atau kristologi anak Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 27, pasal 3 ayat 5, dan seterusnya. Jadi kristologi anak Allah itu adalah salah satu titular, gelar Yesus yang sangat penting di dalam kitab Wahyu. Tapi dalam ketujuh surat itu, satu-satunya surat di mana Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah adalah surat kepada jemaat di Tiatira. Nah, ini pasti berkaitan erat dengan dewa yang disembah di Tiatira, Apollo, yang adalah anak dari Zeus. Dengan kata lain, melalui surat ini Yesus bilang, yang merupakan anak Allah yang sejati, dan karena itu layak disembah, itu bukan Apollo, tapi saya. Yang menyandang status paling ultimate sebagai the Son of God, itu bukan anaknya Zeus, namanya Apollo, tapi saya, Yesus. Jadi Yesus adalah anak Allah yang sejati, bukan Apollo. Dan itu latar belakangnya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam banyak sesi. Itu ada di dalam Mazmur pasal 2. Mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian matanya bagaikan nyala api, itu adalah satu ungkapan simbolik atau apokaliptik. Untuk bicara tentang Yesus itu punya kemampuan untuk melihat, menembus ajaran yang licik. Termasuk juga kalau saudara baca tadi, akulah yang menguji hati dan batin manusia. Yesus bukan hanya bisa melihat apa yang kelihatan, tapi even bisa melihat, menembus sampai kepada bagian terdalam dari jiwa kita, yang even kita sendiri tidak mampu lihat itu, tapi Yesus bisa lihat itu. Itu sebabnya dia gambarkan dirinya sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Kemudian kakinya bagaikan tembaga. Itu adalah satu ungkapan simbolik. Itu bicara tentang kekuatan yang tidak terkalahkan. Jadi bicara tentang kedaulatan, kekuasaan, power yang tidak terkalahkan. Dan sangat mungkin Yesus gunakan gambaran ini karena apa? Karena kota Tiatira pada masa itu juga merupakan salah satu kota penghasil tembaga di dalam dunia kuno. Jadi Yesus menggunakan gambaran ini karena mereka tahu tentang tembaga itu kuatnya itu seperti apa.
Nah, kamu tahu tentang kekuatan tembaga kan? Saya itu seperti itu. Jadi Yesus menggunakan gambaran deskriptif itu dengan menggunakan apa yang mereka ketahui di dalam konteks mereka saat itu. Itu adalah deskripsi tentang diri Yesus. Kemudian ayat 19, Yesus memuji kasih, iman, dan ketekunan mereka. Dan menurut Yesus, mereka mengalami kemajuan dalam hal itu sejak jemaat itu berdiri. Jadi itu satu pujian, satu apresiasi kepada jemaat ini. Nah, gambaran ini persis terbalik dengan jemaat di Efesus. Jadi jemaat di Tiatira itu makin lama makin meningkat iman, kasih, dan ketekunan mereka. Terbalik dari itu adalah jemaat di Efesus. Awalnya panas, lama-kelamaan makin redup, makin hilang kasihnya. Jadi semuanya itu hanya soal formalitas, soal kegiatan di luar aktivitas, tapi esensinya itu sudah hilang. Kasihnya itu sudah hilang. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang kebalikan dari kondisi jemaat di Efesus. Persis terbalik. Persis terbalik. Jadi makin lama, makin kelihatan antusiasme mereka, passion mereka, delight mereka untuk Tuhan. Nah, kebalikan dari itu adalah jemaat di Efesus. Makin lama, antusiasme itu hilang, passion itu hilang. Yang ada itu hanya formalitas, hanya activity. Tapi being-nya itu sudah hilang. Kemudian di ayat 20 sampai ayat 23 itu adalah kecaman terhadap jemaat Tiatira. Nah, ini juga sesuatu yang terbalik dari jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu berdisiplin dan mereka sangat tegas, tidak mau berkompromi dengan ajaran sesat. Kebalikan dari itu, jemaat di Tiatira sangat lemah dalam hal ini. Bahkan dikatakan mereka membiarkan ajaran sesat itu diberitakan di dalam jemaat. Dalam hal ini wanita Isabel yang mengaku diri sebagai nabiya dan pengajar. Nah, ini sesuatu yang mengerikan. Ini ajaran sesat dan pengajar sesat dan dibiarkan mengajar di dalam jemaat. Dibiarkan mengajar di dalam jemaat. Nah, siapa ini wanita Isabel yang dimaksudkan di sini? Ini juga sama seperti tadi pengikut Bileam, ajaran Bileam. Itu dimaksudkan untuk membawa pikiran mereka kepada perjanjian lama. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja, pasal 16 sampai 18, saudara ketemu tentang Isabel, istri Raja Ahab. Istri Raja Ahab yang digunakan di sini sebagai simbol dari kejahatan dan penyembahan berhala di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Dan gambaran itu digunakan untuk bicara tentang apa yang dilakukan oleh pengajar sesat itu di tengah-tengah jemaat di Tiatira. Jadi dia bukan hanya mengajarkan ajaran sesat, tapi ajaran sesat itu kemudian langsung mengikutinya. Hanya penyembahan berhala, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, termasuk persinahan. Seperti yang tadi sudah berulang kali saya gambarkan, bahwa penyembahan berhala selalu terkait dengan itu. Nah, mungkin saja mereka bisa beralasan bahwa keterlibatan semacam itu bisa memudahkan mereka. No choice untuk terlibat dengan serikat-serikat dagang pada masa itu. Jadi kelihatannya ada alasan yang masuk akal untuk membenarkan keterlibatan semacam itu. Tapi saudara harus ingat, dan ini ada satu quote dari Profesor Hemer, Tuhan tidak tertipu dengan pembenaran diri yang masuk akal. Satu kali lagi, Tuhan tidak tertipu dengan pembenaran diri yang masuk akal. Bahwa you ada dalam kondisi yang sukar dan sulit, yes. Tapi itu tidak pernah boleh menjadi alasan untuk kemudian kamu terlibat di dalam hal-hal begituan. Bahwa kamu terlibat di dalam hal-hal begituan, situasi sulitmu tidak lagi dilihat sebagai pembenaran untuk keterlibatan itu.
Dan itulah sebabnya Yesus mengecam orang-orang itu. Nah, kalau saudara perhatikan, di ayat 22, melemparkan keranjang orang sakit. Kemudian ada kata kesusahan besar, termasuk anak-anaknya kumatikan. Nah, kalau saudara baca gambaran-gambaran itu, melemparkan ranjang orang sakit, kesukaran besar, anak-anak kumatikan, sebenarnya saudara tidak perlu menebak. Karena kalau saudara baca 2 Raja-Raja, pasal 2, 10 sampai pasal 10 ayat 1 sampai 11, saudara ketemu cerita tentang orang-orang Samaria memenggal 70 anak dari Raja Ahab. Nah, mungkin saudara pikir, ini raja ini kok dia beranak, punya anak seperti kelinci beranak. Ya karena dia punya banyak istri. Jadi memenggal 70 anak dari Raja Ahab sebagai penghakiman dari Tuhan. Nah, jadi ungkapan ini langsung memunculkan picture, gambaran yang jelas dari Perjanjian Lama tentang gambaran mengenai penghakiman apa yang mereka terima kalau mereka tidak segera bertobat dari semuanya itu. Dan kemudian di ayat 26 sampai 20 kita ketemu tentang janji dan reward. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, iron scepter. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang peyuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Nah, sekali lagi janji ini, itu saudara bisa ketemu di dalam Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9. Dan di dalam tradisi Yahudi selalu dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Jadi mereka yang menjadi komunitas mesianik atau menjadi pengikut Mesias itu selalu berbagian atau dijanjikan untuk berbagian di dalam kekuasaan mesianik atas bangsa-bangsa. Saudara bisa baca itu misalnya di dalam Mazmur Salomo pasal 17, 23, 24. Termasuk para penulis Perjanjian Baru juga bicara gagasan yang sama. 1 Korintus 6 ayat 3, Wahyu pasal 5 ayat yang 10. Jadi mereka yang menjadi pengikut Mesias akan berbagian di dalam tugas atau peran untuk menggembalakan bangsa-bangsa. Wahyu pasal 12 ayat 5, 19 ayat 15. Nah, yang paling sulit adalah apa yang kita katakan di dalam ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ini banyak sekali usulan. Misalnya ada yang bilang, oh itu bicara tentang Lucifer. Jadi mereka menafsirkan Yesaya 14 ayat 12. Yang tadi malam ada yang tanya tentang itu. Kepada setan atau Lucifer. Tapi masalahnya adalah kalimatnya bilang, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi Yesus akan mengaruniakan Lucifer kepada para pengikutnya. Itu kan menjadi nonsens. Ada yang bilang, bintang timur di situ bicara tentang Kristus itu sendiri. Misalnya Wahyu pasal 22 ayat 16. Saudara bisa baca sendiri nanti. Atau istilah itu bicara tentang immortalitas, kehidupan kekal setelah kematian yang diterima oleh orang-orang benar. Itu saudara bisa baca di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Atau itu bisa merujuk kepada simbol dari kehidupan kekal. Jadi bintang timur itu disebut juga sebagai bintang fajar yang menandai permulaan orang memasuki kehidupan kekal. Jadi orang itu dikaruniai kehidupan kekal. Atau ada juga yang menjelaskan timur, di situ sebutan lain untuk planet Venus, yang merupakan simbol dari kejayaan dan kekuatan Romawi. Atau yang terakhir, ada yang bilang itu Roh Kudus. Jadi saudara lihat, ini satu frasa yang tidak gampang untuk dimaknai. Nah, menurut saya, bintang timur di situ merupakan alusi kepada Bilangan 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat 17.
yang digunakan juga untuk Yesus di dalam pasal 22 ayat 16. Dan di dalam tradisi Yahudi, misalnya Testament of Levi, itu dimengerti sebagai sebuah ungkapan mesianik. Jadi bintang timur itu adalah sebutan atau ungkapan simbolik untuk bicara tentang Mesias dan berkat-berkat mesianik yang dibawa ketika Mesias datang. Itu ada juga di dalam Dead Sea Scroll 4 9-13. Dan itulah sebabnya. Saudara tahu setelah di dalam dunia kuno ada satu orang yang pernah mengaku diri sebagai Mesias dan mendapatkan banyak pengikut, namanya Bar Kokhba. Bar Kokhba ini adalah semacam pemimpin pemberontakan orang-orang Yahudi. Dan kenapa dia langsung meraup banyak pengikut? Banyak orang langsung ikut dia. Karena nama dari Bar Kokhba itu berarti anak bintang. Jadi istilah itu mereka kaitkan dengan Mesias. Jadi ketika Bar Kokhba muncul dengan arti nama yang begitu, mereka langsung berpikir, oh ini Mesias. Ini Mesias. Dengan kata lain apa maksudnya? Ketika Yesus mengatakan, dan kepadanya kukaruniakan bintang timur. Bukan berarti Yesus mengaruniakan Mesias, ya dia sendiri adalah Mesias itu. Tapi yang dikaruniakan Yesus adalah apa? Berkat-berkat apa? Yang disertai dengan kedatangan Mesias atau yang diakibatkan oleh kedatangan Mesias. Dan itu termasuk di dalamnya bukan hanya status yang baru, tapi juga bukan hanya kehidupan yang kekal, tapi segala sesuatu yang menyertai kedatangan Mesias ketika Mesias datang dan menyelesaikan serta menunaikan misi kemesiasannya. Dan yang terakhir, surat ini diakhiri dengan panggilan untuk mendengar seperti di dalam surat kepada jemaat-jemaat yang lain. Nah, saya masih ada satu poin terakhir, komentar terakhir, tapi saya matikan dulu share screen saya. Ini komentar terakhir dan saudara mesti dengar ini baik-baik. Tadi malam saya kasih tahu bahwa di dalam setiap surat itu selalu diakhiri dengan tantangan untuk menjadi penakluk, menjadi pemenang. Saudara ingat itu tadi malam saya bilang begitu. Itu terus-menerus berulang di dalam 7 surat itu. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa dan apa maksudnya orang-orang Kristen, jemaat-jemaat itu ditantang untuk menjadi penakluk, menjadi pemenang? Nanti jawabannya saudara dapat di pasal 4 dan pasal 5. Jawabannya saudara akan dapat di pasal 4, pasal 5. Karena raja mereka, Yesus sendiri, itu bukan hanya digambarkan sebagai singa dari Yehuda, tapi juga digambarkan sebagai domba yang disembelih. Dengan kata lain, cara Yesus menaklukkan musuhnya itu bukan dengan kekuatan militer, sebuah imajeri perang yang saudara bisa lihat di dalam imajeri mengenai singa. Tapi cara Yesus menaklukkan musuhnya persis dengan memberikan dirinya sebagai korban, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya. Dan melalui pengorbanan dirinya itu, dia bukan hanya mengalahkan musuhnya, tapi juga membuka jalan baru satu-satunya bagi umatnya untuk masuk ke dalam kekekalan. Nah, dengan mengingat itu, mengapa orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi pemenang? Nah, hari ini banyak lagu-lagu diciptakan, kita harus menjadi pemenang, pemenang, pemenang. Tapi pemenang yang mereka pikir adalah pemenang yang goblok. Sorry to say. Yang mereka pikir adalah pemenang berarti kalau bisnismu sekarang tidak lancar, besok lancar. Kalau kamu sekarang sakit, kamu jadi pemenang, sembuh kamu. Itu tidak begitu di dalam Alkitab. Pemenang di dalam kitab suci berarti mengorbankan diri, mempertahankan iman, even to the point of death.
Jadi apa artinya menjadi pemenang? Menjadi penakluk. Bukan dengan mengalahkan musuh, dengan pedang, dengan membunuh orang, dengan mengintimidasi orang, tapi persis dengan self-sacrifice, pengorbanan diri, dengan ketekunan yang terus-menerus, even sampai you harus bayar itu dengan nyawa. Itulah sebabnya saksi yang setia dan yang menang adalah dia yang sampai mati mempertahankan iman. Dan itu artinya menjadi pemenang. Jadi kalau you menyanyikan lagu menjadi pemenang, mari kita menjadi pemenang, itu berarti you harus sudah ingat. Oke, saya mau jadi pemenang berarti kepala saya siap dipancung. Tak saya siap dibuntungkan, kaki saya siap dibuntungkan. Saya akan dilempari dengan batu, disusah-susahin, ditekan, dipersekusi, bahkan dimatikan. Dipanggang hibut-hibut seperti Antipas di pasal 2 ayat 13. Di dalam kuali raksasa dengan bara api. Itu saudara jadi pemenang. Jadi pertanyaan saya sekarang, masih mau nyanyi lagu menjadi pemenang sekarang? Waktu you nyanyi goyang-goyang tentang menjadi pemenang itu apa yang ada di dalam pikiran? Oh, nanti saya pulang dari sini, anak saya yang tadi narkoba tidak narkoba lagi. Anak saya yang lagi tidak naik kelas besok udah jadi pintar dia, jadi jenius dia. Karena banyak teologi yang tidak beres diajarkan di dalam gereja masa kini. Istilah-istilah yang artinya lain itu dimaknai untuk feeding natur keberdosaan kita. Kenapa kitab Wahyu menantang kita untuk menjadi pemenang? Karena harga tertingginya adalah kematian. Itu harga tertinggi. Penjara, dibakar, di dalam kuali, tidak bisa berdagang karena kamu orang Kristen, tidak bisa dirikan gereja karena kamu orang Kristen, dan sebagainya, sejenis itu. Jadi masih mau nyanyi lagu sebagai pemenang sekarang? Ada satu lagu lagi, akan ku injak-injak musuh. Yesus pernah melakukan itu di atas Kalvari, dan dia membayar itu dengan mati secara terhina di atas bukit tengkorak. Kita memberikan intonasi yang salah. Teologi yang sangat deep dari istilah-istilah semacam itu mendadak menjadi salah sama sekali. Ketika kita bawakan, apa gitu dalam bentuk lagu atau slogan-slogan di dalam kekristenan. Kamu orang Kristen harus jadi pemenang, harus. Tapi bukan pemenang seperti yang diajarkan oleh banyak gereja. Pemenang berarti you harus bertekun setia, even you bayar itu dengan nyawamu. You harus bertekun. Barang siapa menjadi saksi yang setia sampai mati, kepadanya akan kukaruniakan mahkota kehidupan. Itu tantangan untuk menjadi pemenang. Oke, saya sampai di situ. Tuhan memberkati.